Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fali dari Prodi Aquaculture 2020, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum ichtiologi menggunakan ikan tongkol. Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan pada modul 1 bab morfologi. Pengamatan pada morfologi ikan berfungsi untuk mengetahui bagian-bagian pada tubuh ikan. Dan di sini kita menggunakan ikan tongkol yang masih segar agar lebih jelas bagian tubuhnya. Yang pertama adalah bagian kepala, yang kedua bagian tubuh, dan yang terakhir adalah bagian ekor. Dan lanjut bagian selanjutnya ada bagian mulut, bagian mata, bagian operculum, bagian linea lateralis, sisiknya berukuran kecil, bagian sirip punggung, bagian sirip dada, bagian sirip perut, ada 2 buah, sirip punggung 2, selanjutnya bagian sirip dubur, dan di sampingnya adalah bagian spines. Yang kedua, kita akan melakukan pengamatan pada bagian morfometri, dan kita akan melakukan pengukuran pada bagian-bagian tubuh ikan tongkol. Alat yang kita butuhkan adalah jarum, dan jarum ini kita tusukkan pada bagian ujung ikan tongkol, yaitu pada bagian mulut. Seperti ini. Dan kita tancapkan juga pada bagian operculum. Dan lilitkan benang pada jarum. Kita kencangkan dulu. Nah, setelah itu kita akan mulai mengukur bagian kepalanya. Kita hitung, dan ternyata pada bagian kepala mempunyai panjang 11 cm. Dan lanjut, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada bagian tubuh ikan tongkol, dan kita tancapkan jarum pada bagian operculum dan pada bagian yang sejajar pada anus, seperti ini. Dan kita akan mulai melakukan pengukuran pada bagian tubuh dengan cara yang sama, yaitu kita lilitkan benang pada jarum. Kita kencangkan pada bagian operculum, dan ya kurang kencang rupanya. Sudah. Lalu kita ukur dengan penggaris. Panjang pada bagian tubuhnya adalah 19 cm. Dan untuk mengukur bagian pada ekor, kita meletakkan jarum pada bagian tubuh yang sejajar dengan anus dan pada bagian ujung ekor. Lalu kita kaitkan benang. Lalu kita akan mulai mengukur pada bagian ekor. Kita ukur. Panjang bagian ekor adalah 7 cm. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengamatan tentang taksonomi dan klasifikasi pada ikan. Dan pengertian dari klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Klasifikasi diperoleh setelah mengidentifikasi ciri-ciri. Klasifikasi diperlukan untuk memahami dasar-dasar sebelum melakukan budidaya. Klasifikasi ikan tongkol disusun berdasarkan identifikasi kesamaan morfologi, anatomi, dan habitatnya. Dan taksonomi pada ikan tongkol yang bernama latin Eutinus affinis menurut Sanin 1971 adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata,
kelas Teleostei, ordo Perciformes, famili Scrombidae, genus Eutinus, dan spesies Eutinus affinis. Selanjutnya pada modul 3 kita akan melakukan pengamatan tentang anatomi. Untuk mengetahui anatomi pada ikan tongkol dilakukan dengan cara mensektio ikan. Peralatan untuk mensektio ikan adalah cutter dan gunting. Cara untuk mensektio ikan yaitu kita iris melintang pada bagian tuburnya. Pengirisan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak organ dalam ikan. Selanjutnya kita iris secara membujur. Pengirisan kita awali pada bagian tubur, dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak organ dalam ikan. Lalu kita iris secara membujur sampai pada bagian operculum. Lalu kita rapikan irisannya. Jika ada bagian yang sulit untuk dipotong, untuk mempermudah kita menggunakan gunting. Seperti ini. Lalu kita iris membujur pada bagian linea lateralis. Potong secara hati-hati. Kita rapikan. Lalu kita potong pada bagian operculumnya secara melintang. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa melihat bagian dalam pada tubuh ikan. Lalu kita ambil secara hati-hati bagian dalam tubuhnya. Kita potong untuk lebih jelasnya. Dan di sini kita bisa melihat bagian dalam pada sistem digestoria pada ikan tongkol yang terdiri dari hati, lambung, pankreas, empedu, dan usus. Sekian video praktikum yang saya tampilkan.
Jika suka tekan like dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.